Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan makalah yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu ukila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sif li hasanati Umar faqala law kanatil bihar midadan wa syajaru aklaman lama hasartuha. Faqala sifli hasanati Abi Bakr. Faqala Umar hasanah min hasanati Abi Bakr. Dari Umar radhiyallahu anhu dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Jibril, minta pandangan kepada Jibril alaihi salatu wassalam, wahai Jibril, sifatkanlah kepada saya kebaikan Umar. Seberapa banyak kebaikan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Jibril mengatakan lau kanatil bihar midadan wa syajar aklaman lama hasartuha. Jika laut dijadikan tintanya, air laut dijadikan tinta, pepohonan dijadikan penanya, saya tidak akan dapat menghitung kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Jadi laut airnya dibuat sebagai tinta, wasyajar pepohonan yang ada dijadikan penanya, daun-daun itu yang ada dijadikan kertasnya untuk menghitung kebaikan Sayyidina Umar, tidak akan bisa menghitung. Jadi begitu banyak kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau kita bagaimana? Jangankan air laut dijadikan tinta, jangankan itu ranting-ranting pohon dijadikan penanya, jangankan dedaunan itu dijadikan sebagai kertas, tinta atau pulpen dengan kamu yang memakai itu belum habis, tapi kebaikan kita sudah habis duluan. Ini begitu sedikitnya kebaikan yang ada pada diri kita, ya. Ada pernah kamu menulis kebaikan kawan-kawan kamu, kebaikannya ditulis sampai tintanya habis, pernah atau tidak? Penanya, isinya, tintanya masih banyak tak? Masih banyak. Kebaikannya dicari, apalagi ya kebaikan kawan saya. Tinta belum habis, kebaikannya sudah habis dulu.
Berarti begitu sedikitnya kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Ya, ini belum air laut, hanya satu tupai saja, belum dedaunan yang ada di seluruh dunia ini, belum ranting-ranting pohon katakanlah sebagai penanya, hanya sekedar tupai yang kamu punya itu nggak sampai habis untuk menghitung menulis kebaikan-kebaikan kita atau kebaikan kawan-kawan kita. Begitu sedikit kebaikan yang kita miliki. Nah, berbanding dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata malaikat Jibril, saya nggak bisa ngitungnya. Laukanatil bihar dan wasyajar aklaman lahasud. Lama hasorotha ini sorot itu berarti ya, artinya dedaunan, ranting-ranting pohon, air laut ini tidak bisa menghitungnya. Maknanya ya sudah habis terlebih dahulu itu semua. Tapi kebaikan Sayyidina Umar masih tetap ada. Ya, kebaikan Umar masih tetap ada. Begitu banyak kebaikan Sayyidina Umar. Dahulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, orang yang kejam, bahkan membunuh Rasulullah SAW. Ada dua orang, satunya Abu Jahal, keduanya sama-sama. Abu Jahal juga dia orang yang bengis, orang yang kuat, orang yang betul dalam musuhnya itu semangat untuk melawan, membunuhnya. Maka dua orang ini, Abu Jahal dan Sayyidina Umar. Maka Nabi pernah berdoa, ya Allah, berilah kekuatan Islam dalam diri di antara dua orang ini. Siapakah yang Allah pilih terserah engkau, apakah Abu Jahal, apakah Sayyidina Umar. Nah, ternyata masuk Islamlah Sayyidina Umar, yang dipilih adalah Sayyidina Umar ya. Maka dengan Sayyidina Umar ini dia masuk Islam, kemudian berdakwah secara terang-terangan bersama Nabi SAW. Hanya atas kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar agama itu tersebar sampai saat ini, berkat daripada perjuangan Nabi bersama sahabat-sahabatnya, sehingga Islam Sayyidina Umar itu kuat. Maka banyak kebaikan-kebaikan setelah Sayyidina Umar itu masuk Islam bersama Nabi SAW. Ya, ini seorang yang kuat, seorang yang luar biasa dahulu. Nah, setelah dia masuk Islam, maka dia sebagai orang yang bagus, semangat, mengikuti jejak Nabi SAW. Sehingga malaikat Jibril pun katakan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Sayyidina Umar itu begitu banyaknya ya, sehingga katakanlah air laut dijadikan sebagai air tintanya, ranting-ranting pohon sebagai penanya, dedaunan pohon yang ada di sebagai kertasnya, tidak bisa menghitung kebaikan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baqala Umar Hasan min Hasanat Abi Bakr.
Dia mengatakan lagi kebaikan Umar hasanah min hasani Abi Bakar, maknanya kebaikan yang ada pada Umar dengan kebaikan yang ada pada Abu Bakar itu dikatakan lebih banyak kebaikannya Sayyidina Umar. Pada dasarnya semua para sahabat banyak kebaikannya, tapi kebaikannya yang ada pada Sayyidina Umar banyak daripada kebaikan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar. Aizud dunya bil mal wa aizul akhirah bisalihil a'mal. Mulianya dunia dengan harta. Kelas selanjutnya, mulianya dunia dengan harta, wa aizul akhirah, dan mulianya akhirat bisalihil a'mal. Mulianya akhirat itu dengan bagusnya amal. Fala tataqawwa umur dunya, maka tidaklah kuat perkara dunia, wala tasluhu, tidak akan baik perkara dunia, illa bil amwal, kecuali dengan harta. Wala tataqawwa umurul akhirah, tidaklah menjadi kuat perkara akhirat, wala tasluhu, tidak akan menjadi baik akhirat, illa bil a'mali sholihah, kecuali dengan amal-amal kebaikan. Perhatikan. Maka di sini kita hidup ini tujuannya adalah untuk akhirat, ya. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia itu diciptakan untuk kamu, wa antum, dan adanya kamu diciptakan untuk akhirat. Maka kita hidup ini, ulama katakan kita sementara sekarang hidup di dunia, nanti kita akan hidup di akhirat. Maka manusia terbagi menjadi tiga. Ada yang ketika sekarang hidup di dunia, dia adalah orang yang mulia karena sebab hartanya. Hartanya banyak. Hartanya banyak, kemudian dia orang yang tidak memperbaiki akhiratnya dengan amal soleh. Berarti dia termasuk orang yang mulia dunia tapi akhiratnya tidak mulia. Ya. Di dunia dia kehidupannya dihiasi dengan banyaknya harta. Katakanlah dia mulia dengan hartanya, tapi dia tidak memperbaiki akhiratnya dengan perbuatan kebaikan, amal-amal soleh. Nah, ini dia adalah orang yang beruntung di dunia tapi celaka di akhirat, ya. Ada lagi orang yang katakanlah, ya, di dunianya itu dia tidak menghiasinya dengan kehidupan dunia, tapi dia selalu sibuk terhadap akhirat, menghiasi untuk akhiratnya dengan amal-amal kebaikan. Nah, ini orang yang selamat di akhirat, karena katakanlah di dunianya kurang beruntung, ya. Ada lagi orang yang dia katakanlah dunianya dia tidak dihiasi, akhiratnya juga tidak dihiasi. Jadi dia di dunia enggak menghiasi dengan harta, juga dia tidak menghiasi akhiratnya dengan amal kebaikan. Nah, ini di dunianya celaka, di akhirat juga celaka. Maka ya, kalau saja kita menghiasi dunia kita dengan beberapa banyak
kehidupan dengan harta-hartanya, maka akhirat itu jangan sampai kalah. Sehingga dia dikatakan beruntung di dunia, beruntung di akhirat, ya. Naudzubillah min dzalik. Kalau rupanya beruntung dunia tapi celaka di akhirat, ya. Maka kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka jangan sampai memang kita di dunia ini kita butuh terhadap dunia, tapi jangan lupa, ya, tujuan kita adalah akhirat. Maka kata Allah Ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupa bagianmu minad dunya, daripada dunia. Wabtaghi fima ataka Allah ta'ala al-akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Carilah, gunakanlah apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu untuk akhirat, ya. Jadi apapun segalanya yang Allah Ta'ala berikan, kita niat untuk akhirat, ya. Kita kerja dunia boleh, tapi ingat niat untuk akhirat, ya. Kita kerja dunia boleh, tapi ingat kita dengan cara Nabi SAW. Kita kerja dengan mengikuti cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Niat yang bagus untuk akhirat. Boleh kerja mencari dunia, tapi ingat kita ini tujuannya adalah bukan dunia, tujuannya akhirat, ya. Maka satu itu. Maka sebenarnya tadi dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataka al-akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa keperluan-keperluan kamu di dunia ini, ya. Jangan lupa. Jadi kalau dibilang jangan lupa itu biasanya kan dia ambil sebatas keperluan, ya. Kalau keperluan sudah cukup, sudah begitu, ya. Kita katakan nak beli daging 10 kilo, tujuannya apa? Beli daging, ya. Jangan lupa garamnya. Jangan lupa garamnya. Kira-kira ini yang keperluan itu garam atau dagingnya? Butuhnya apa? Butuhnya daging. Keperluannya garam, ya. Belilah daging 10 kilo, jangan lupa garamnya. Kalau kita masak daging tanpa garam pun nggak enak, ya. Jangan lupa garamnya. Nah, maka ini garam katakan keperluan, tujuannya adalah dagingnya. Kalau kita kebalik kayak mana? Nah, beli daging 10 kilo, jangan lupa garamnya. Kamu beli ketuker. Pak, beli garam 1 kilo, beli garam 10 kilo, garamnya dagingnya 1 kilo, garamnya 10 kilo, garam 10 kilo, dagingnya 1 kilo, tukar. Wah, sampai rumah marah-marah bapak, ya. Buat apa garam banyak-banyak nian ini 10 kilo? Kita mau acara besok, mau dimasak dagingnya, baru belinya cuma 1 kilo. Nah, gimana garam, mau masak garam, tamunya mau dikasih sajian garam? Nah, kan tidak. Jadi dagingnya itu 10 kilo, kita masak 10 kilo daging, jangan lupa pakai
Memang satu supaya itu garam dimasukkan ya, kan mesti secukupnya kita masukkan garam ya. Kalau maunya kita nyupir mobil, tujuannya kita itu ke depan, fokus ke depan, sekali-kali tengok spion ya. Kalau kita fokus ke depan saja, spion tidak pernah kita tengok ya, bahaya ya. Atau kita fokus kepada spion tanpa melihat ke depan, nah itu keliru lagi. Spion itu adalah keperluan, dilihat saja sesuai keperluan. Kalau nyupir lihatnya spion aja terus. Kira-kira gimana itu? 10 meter sudah sudah mulai wajib cikun ya. Nengoknya ke spion satu ke kiri. Maka tengoknya yang utama ke depan, sesekali tengok spion sebaliknya kita, tidak ke sana ke bagus. Nah gitu, artinya tujuan kita apa dan keperluan kita juga apa. Kita ingat, kita memang dunia kita ciptakan untuk kita, dan kita ini adalah tujuan untuk akhirat. Maka dikatakan dunia ini bisa mulia, bisa tinggi karena dia dengan harta ya. Akhirat ini bisa bagus, akhirat bisa kuat ini dengan amal-amal soleh ya. Maka kalaupun kalian itu perbaiki dunia kamu, dan juga kalian juga perbaiki akhirat kamu ya. Dunianya baik, akhiratnya juga baik. Wala tasmu illa bil amali sholihah. Akhirat tidak akan baik kecuali dengan amal-amal yang bagus. Maka mari kita hiasi akhirat kita dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita hiasi akhirat kita dengan amal-amal kebaikan. Apa itu amal kebaikan? Apa itu amal soleh? Ya, sesuatu yang kita amalkan yang ikut cara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita bangun tidur baca doa, mau tidur baca doa, mau makan baca doa, habis makan baca doa. Dari bangun tidur hingga sampai tidur kembali 24 jam kita buat kegiatan kita bersama cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka itu orang-orang yang katakan Allah Ta'ala berikan kebahagiaan itu nanti. Allah katakan man amila sholihan min dzakarin wa untha huwa mu'min falyuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, man amila sholihan, siapa yang beramal soleh min dzakarin, dari laki-laki, wa untha, dan perempuan, falyuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan hidup yang baik ya. Hidup yang baik itu gimana? Baik. Lah saya gak punya uang, gak punya harta, tapi kamu punya amal gak? Punya. Enak gak? Enak. Sehingga orang punya amal meskipun tidak punya harta, Allah akan berikan kekayaan dalam hatinya ya. Dalam hatinya itu kaya. Orang itu sudah kaya hati luar biasa ya. Laisal ghina an kafratil walakinal ghina nafsi. Bukanlah kekayaan itu ada pada harta, tapi kekayaan itu ada pada hati. Sehingga orang hatinya kaya, dia buat itu semua amal kebaikan dengan cara baginda Rasulullah SAW, maka dia adalah orang yang kaya, bahkan melebihi daripada orang-orang itu. Kata Imam Syafi'i, idza ma kunta qalbun qulub fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu mempunyai hati yang qanaah ya, hati yang menerima,
yang menerima karena kamu buat amal-amal sehingga menerima apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kamu dengan raja dunia itu sama saja. Ya, nah, mungkin dilihat dari ya, kalau katakan orang itu masih banyak keinginan ini ya. Kalau keinginan sudah selesai, sudah terpenuhi kan sudah, ya kan? Berarti sudah cukup. Nah, orang yang qanaah dia tidak ada lagi keinginan, sudah cukup. Berarti kan sama. Fa'anta wa dunia sama. Kalau memang belum cukup, lagi tambah lagi, sudah cukup. Orang yang qanaah sudah cukup. Nah, ini Allah berikan kepada orang-orang yang dia mau beramal soleh dalam kehidupan sehari-harinya, dari bangun tidur hingga sampai tidur kembali. Berapa sunnah baginda Nabi SAW dia amalkan sesuai perintah-perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya, yang tidak diperintahkan tidak, yang dilarang dia tinggal, yang diperintahkan amalkan, yang disunahkan dia amalkan. Maka Allah akan berikan janjinya. Bagi orang yang tidak mengikutinya, maka Allah berikan kesengsaraan dunia, kesengsaraan di akhiratnya Allah Ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan diberikan kehidupan yang begitu sumpah, kesempitan dalam hidupnya. Jadi bukan jaminan ya. Kalaupun banyak yang dia miliki, kalau Allah belum beri, dia belum bisa amal, maka kesempitan itu Allah berikan kepada dia. Maka kita ingat kembali janji Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memperbaiki akhirat kita. Kita perbaiki akhirat kita, Allah akan perbaiki dunia kita. Ya. Kita perbaiki akhirat, Allah juga akan perbaiki dunia kita. Kalau kita niat untuk satu memperbaiki dunia saja, akhirat Allah tidak memperbaiki. Nah itu ya. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisalahil amal. Ya. Lanjut, an Utsman radhiyallahu anhu. Hammud dunya dhulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Kita bersedih terhadap perkara dunia itu adalah dhulmah, kegelapan. Wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Dan kita bersedih terhadap akhirat itu adalah cahaya dalam hati. Ayalah husnu fil umur al-muta'alliqah bid dunya sara laman fil qalb wal hazan fil umur al-muta'alliqah bil akhirah sara munawwaran lil qalb. Allahumma la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Bersangkutan dengan ini tadi masalah dunia dan akhirat, maka perbaiki hati kita. Jangan sampai hati kita ini ada banyak kecenderungan yang kuat terhadap dunia, sehingga mengalahkan daripada akhiratnya. Ketika dalam hati ada dikatakan rasa senang terhadap dunia, maka ketika kehilangan dia akan bersedih. Ketika bersedih menandakan hati ini sudah dikatakan gelap.
Karena hubbu dunya dzulman, cinta dunia adalah gelap, sehingga terjadi pembunuhan, terjadi pertikaian di mana-mana. Ini karena satu penyebabnya adalah cinta terhadap dunia. Terkadang ada terjadi orang menusuk dari belakang, datang, jambi, yang sana, apa? Jambi, kelinci umpamanya, kelinci, atau kota baru. Di situ kita bilang kota baru, Jambi. Tak tahu dia masuk, bukan masuk ke mobil kita, ya, masuk ke mobil yang sana, gitu. Sama-sama itu tukang angkut ya. Tapi tahu-tahu dia tujah saja, terus kena yang sana itu tujah. Kenapa katanya? Kamu rebut penumpang saya. Kamu rebut penumpang saya. Padahal penumpang kadang-kadang suka-suka dia ya. Saya mau yang ini, saya mau yang ini, saya mau yang ini, saya mau yang ini. Begitu. Tapi rezeki kan semua terserah Allah Ta'ala. Tapi kira-kira dia menusuk tuh kawan satu pekerjaan itu, kira-kira karena sebab apa? Sebab karena dia akan kehilangan satu penumpang. Ya. Dia akan kehilangan satu penumpang. Akhirnya dia berani tusuk tuh yang kena angkot yang ada di sana. Ini kira-kira sebab apa? Sebab agama bukan? Sebab apa? Dunia. Pikiran dia, aduh, satu penumpang hilang ini. Kalau ongkosnya satu perjalanan 100.000, ya. Atau perjalanan 10.000 bahkan, uang 10.000 jadi apa? Pembunuhan. Atau bahkan 5.000, hanya 5.000 saja jadi pertikaian, pembunuhan dan lain sebagainya. Karena dalam hatinya ini terdapat ada cinta terhadap dunia. Nah, maka itu gelap. Maka sedihnya seseorang terhadap dunia itu adalah kegelapan dalam hatinya. Kalau sudah hati itu gelap, akhirat yang besar itu nampak kecil. Kalau sudah gelap, hatinya gelap, akhirat yang besar nampak kecil. Katakan madunya illa ma yas'alu ahadukum asabiyahu falyanzur bima yarji. Perbandingan dunia dan perbandingan akhirat itu seperti ketika kalian mencelupkan tangan kalian, jari-jari kalian dicelupkan di air, ya, dicelupkan di air, dicelupkan satu jari-jari, kemudian kamu angkat dan netes, Nah, itu adalah dunia, dan yang di sini lautan ini adalah akhiratnya. Nah, ini perbandingan dunia dan akhirat begitu jauh. Tetapi orang yang dalam hatinya terhadap kecintaan yang begitu sangat dan sehingga menjadi gelap hatinya, akhirat yang sedikit itu, akhirat yang seluas itu menjadi
kecil, dan dunia yang sekecil itu menjadi besar karena sudah gelap hatinya. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini lebih besar daripada cita-cita kami, ya. Jangan sampai nanti kecintaan terhadapnya itu melebihi daripada kecintaan kita kepada akhirat, ya. Nah, maka kalau hal itu akan menggelapkan hati, berarti ketika kita cinta terhadap akhirat itu adalah sebagai cahaya dalam hati kita. Maka ulama katakan hubudun yadulmatun wasilatulaha at-taqwa. Kalau hati itu gelap dengan cinta dunia, penerangnya apa? Penerangnya adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa, dia pasti bersedih ketika hilang amal yang ada pada dirinya. Biasanya dia sholat tahajud 12 rakaat, kok dia hanya bisa tahajud hanya 8 rakaat. Dia bersedih, hilang amalan saya sudah berkurang. Biasanya dia tahajud, tapi kok gak tahajud, dia bersedih, merasa aduh hilang amal saya. Biasanya dia duha, tapi dia tidak duha, dia bersedih. Nah, maka dalam hatinya itu ada cahaya yang menyinari. Maka dia akan berusaha bagaimana duha akan kita buat lagi, tahajud akan kita tingkatkan lagi, sehingga kita berlomba-lomba berkebaikan. Ada kawan kok, wah itu kok baca Qurannya bagus, itu satu hari 5 juz, saya harus dapat ini, melebihi dari itu, saya 10 juz insyaAllah satu hari, kan begitu ya. Jadi karena ada cahaya dalam hati. Itu orang sholatnya bagus sekali itu, setiap malam rajin, saya harus melebihi dari itu. Nah, kayak gitu gak apa-apa. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dalam dunia gak boleh. Wah itu orang dunianya banyak sekali, saya harus begini. Akhirnya bunuh-bunuhan. Nah itu gak boleh ya. Dalam agama boleh. Itu kok bisa baca Al-Quran, saya belum bisa, saya harus bisa. Kayak gitu, paham ya? Maka kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala ini beri kita selalu kemudahan-kemudahan untuk kita beramal menghiasi akhirat kita, sehingga kita hidup sesuai dengan cara Allah, hidup sesuai cara Rasulullah SAW, mendapatkan ridha Allah Taala, masuk surganya Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja saya sampaikan, dan Allah Taala dipahamkan, beramal dan menyampaikannya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.